para sahabat Katolik TV, ini orang ketiga yang kita interview. Kemarin 2 orang ya, Bruder Yuven Valo SWD dan Bruder Berto Pesa SWD. Dan ini orang ketiga lagi 2 orang. Mereka 5 ini dalam proses persiapan kaul kekal tanggal 15 Agustus. Devri. Siap. Bruder Devri asal mana? Saya asal Kabupaten Timur Tengah Utara Keva, khususnya di Tunbaba, Desa Amol, Kampung Bonak. Bonak. Ya. Oh iya. Itu paroki Tunbaba. Tunbaba, Santo Andreas. Berarti sama dengan Bruder Yuven. Ya, Ya. Dan masuk ke sini juga sama dengan Bruder Yuven. ya sama. Kami satu angkatan. Dari satu SMA juga. Oh iya. Tapi kan Bruder Yuven itu sekolah di Stipar, ND, itu 5 tahun. Engkau juga 5 tahun. Untuk saya 4 tahun. Lalu kenapa bisa sama-sama waktunya kaul kekal? Karena waktu itu Bruder Yuven mungkin mereka di Stipar biasanya jangka waktunya 5 tahun. Karena mereka ada praktek 1 tahun baru urus tugas akhir. Iya, iya. Maksudnya kenapa kamu bisa sama-sama kaul kekal? Mestinya engkau duluan kaul kekal. Kalau kamu sama-sama datang ke sini. Kalau untuk itu kami untuk usia kaulnya sama. Terus sama-sama datang ke sini. Ya, sama-sama datang ke sini. Ya. Datang masuk postulat maksudnya. Ya, kalau postulat masuk sama-sama. Masuk sama-sama. Ya. Dan kaul kekal juga. Kaul kekal juga Itu sama-sama. berarti engkau belajar apa? Ilmu kesehatan di Kupang itu juga 5 tahun. Untuk saya 4 tahun, pas. Hah? Saya 4 tahun. Mestinya engkau kaul kekal duluan atau bagaimana? Pas. Karena Bruder Yuven itu probasi sambil studi. Ya? Bruder Yuven probanisnya sambil studi. Oh, masa probanisnya itu sambil 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 studi. studi. Karena yang tinggal tugas akhir saja. dan itu dihitung sebagai tahun kelima. Ya, di studinya tahun kelima. Oh ya, jadi kita awal-awal langsung pusing. Iya, makanya Karena sepengetahuan saya kalau engkau jawab masuk sama-sama ke sini, mestinya engkau kaul kekal duluan dibandingkan Iya. dengan Bruder Yuven. Yuven, karena Yuven 5 tahun. Iya. Tapi engkau tamat tahun lalu. Tahun lalu ya. Makanya saya bingung. Oke. Oke, Bruder Devri tamat tahun 2000. ya, Dua- 2022. Itu sarjana bidang apa itu? Kesehatan. Ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan atau ilmu keperawatan? Apa gimana? Ilmu kesehatan. Ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan itu prodinya atau fakultasnya? Prodi. Di Universitas Citra Bangsa. engkau orang keberapa Bruder sekolah di situ, kuliah di situ? Kalau setahu saya dari kami punya ke prodi, Ya. saya ini orang kedua. Sebelumnya sih. Sebelumnya Bruder Sirilus, tapi Oh, yang sekarang Sirilus Sanam. ya? Sirilus Sanam. Sanam. Sanak. Sanak. Sanam. Sanam. Ya. Kami novis 2 dulu. Kami novis 1 baru masuk di Nenok. Dia sudah selesai novisiatnya di Kubu, saya kira. Bruder Devri, engkau asal Tunbaba. Dan saya dengar
kamu punya keluarga itu banyak yang pastor, banyak bruder, banyak suster. Apakah itu benar? Ya memang benar, Pater. Apakah itu berarti bahwa engkau dalam tanda kutip ikut-ikutan masuk biara? Begini, Pater, kalau untuk saya tidak ikut-ikutan. Oke. Karena saya melihat perjalanan panggilan saya, Pater. Saya itu mengenal biara itu pada saat saya SMA kelas 3. Di mana ada satu bruder konfrater kita Itu sekolah di mana? di SMA Tekas. Sama dengan bruder Yuven? Ya, saya sama dengan bruder Yuven. Itu pada waktu itu bruder Klemes dia pergi mengadakan promosi panggilan di sekolah kami. Dan pada saat itu saya tertarik untuk masuk juga, artinya bergabung. Tapi pada saat bruder mendatangkan nama-nama dan 2 minggu kemudian dia pulang untuk memberikan tes untuk kami. Lalu entah bagaimana saya tidak mau lagi untuk bergabung. Biar saya maunya kuliah. Tapi belum tes itu atau sudah tes? Waktu tes juga saya tidak ikut tes karena saya tidak mau masuk biar. Tapi dalam perjalanan keinginan saya ini saya mau kuliah di Undana, tapi waktu itu saya sudah daftar lalu membayar registrasi, tapi sambil menunggu untuk masuk kuliah, lalu tiba-tiba ada acara di kampung, lalu Acara apa? acara adat di kampung, lalu mereka minta saya untuk pulang. Lalu saya pulang. Waktu itu saya tanya teman-teman dekat saya yang waktu itu kami sama-sama di kampung, dan saya tanya mereka, mereka bilang mereka sudah ke Ende. Mereka mau masuk bruder. Siapa saja mereka? Salah satunya bruder Ino, waktu itu Ino Talan, tapi dia sudah keluar. Dia juga keluar. Okay. Lalu Ugen Salu, Ugen Salu, lalu bruder Yuven. Ugen itu sudah keluar. Ya, Ugen juga sudah keluar, lalu bruder Yuven. Itu kamu satu kampung, 3 orang tadi, bukan? Bukan satu kampung, tapi waktu SMA itu kan kami sering-sering, Sama-sama. ya sama-sama. Tapi satu paroki? Ya, satu paroki, kami satu paroki. Oke. Engkau pulang kampung dan engkau tanya mereka sudah di mana, sudah di Ende. Lalu? Ya, waktu itu saya duduk di rumah saya, waktu itu ada kedukaan juga. Lalu mama saya dia pergi ke kebun waktu itu, dan waktu itu saya duduk sendiri di rumah, lalu saya duduk merenung, saya pikir ini mereka sudah jalan, saya juga harus, artinya saya juga harus ikut mereka. Lalu saya tunggu sore orang tua pulang, mama pulang, lalu saya sampaikan saya punya niat ini. Lalu mama bilang, oke, kalau mau kami terserah dari kamu. Dan waktu itu juga Pater Justin juga pulang libur. Justin Nenat. Oh iya. Pulang libur, lalu mama bilang oke, nanti sebentar kita bertemu Pater dulu. Kalau mau Pater setuju, lalu Pater setuju atau tidak nanti tergantung dari kamu juga. Lalu pada malam itu juga kami kumpul keluarga bersama, Pater. Lalu Pater pertama tanya duluan saya, apakah mau masuk biara atau mau tetap kuliah. Lalu saya bersikeras saya mau masuk biara, saya mau ke Ende. Lalu dengan spontan almarhum ayah saya, dia sempat entah dia pikir bagaimana, dia bilang, itu anak sembarang saja dia. Dan waktu itu saya pikir bahwa mungkin bapak tidak setuju Iya. supaya saya masuk biara. Tapi ketika saya sudah tiba di sini, dari Kupang sudah tiba di sini, lama kelamaan juga bapak menyetujui itu.
Dan sayangnya sebelum saya menyelesaikan masa postulat saya, Bapak juga sudah beralih dari sini juga. Bapak itu meninggal saat engkau masih Saya postulan. masih postulan ya. Baru berapa bulan di sini? Ah, Tahun berikutnya. waktu Tahun itu 2014. bulan April 2014. 2014 ya. Sakit-sakit dulu. Bapak memang sakit-sakit. Dia Sudah awalnya cukup tua. ya dia sudah cukup tua, tapi waktu itu dia kena stroke. Oh, kena stroke. Engkau anak keberapa? Kalau saya anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi anak bungsu. Bapak sayang, engkau jangan tinggal jauh. Yang lainnya? Kakak pertama dia sekarang di kampung, dia dengan mama, dia temani mama. Lalu kakak kedua sudah beralih juga dari sini, dari dia sudah meninggal. Lalu kakak ketiga sekarang di Papua. Lalu keempat Jadi di kampung mama dengan kakak pertama sulung. Ya. Itu yang laki-laki. laki-laki ya, Sudah berkeluarga. sudah berkeluarga. Itu mama senang kan. Anak laki-laki sulung sudah berkeluarga. Tapi itu juga pertanyaan yang sama tadi. Banyak orang masuk biara di kampung, dan apakah itu Defri ikut-ikutan dalam tanda kutip? Defri bilang tidak. Tapi tadi ada cerita bahwa teman-teman saya sudah ke Ende, saya juga ke Ende. Nah, itu juga untuk saya dalam tanda kutip ya ikut-ikutan. Apa intinya di situ? Kalau tidak mau dikatakan ikut-ikutan, atau ikut-ikutan tapi ada di balik itu rahasia pribadi misalnya, seperti apa? Kalau lihat dari kisah perjalanan saya yang pertama itu, terkesannya saya ikut-ikutan, tapi di sisi lain saya berpikir bahwa kalau memang saya anak bungsu, pasti saya bergantung dari keluarga juga, Pak Ker. Jadi di sisi lain saya ingin hidup, maksudnya bukan, tapi hidup mandiri begitu, Pak Ter. Artinya dilihat dari awal itu, Pak Ter, saya memang orangnya mau dikatakan cukup royal di kampung juga ya, karena waktu itu kami biasanya di kampung itu sering membuat bukan buat acara, tapi macam nakal-nakal di kampung itu, Pak Ter. Jadi Royal itu sama dengan foya-foya dan boros, itu maksudnya? bukan, maksudnya nakal dalam hal ini, biasanya kami duduk di deker lalu membuat pajak, lalu ini mafia ini. lalu biasanya ketika mereka tidak kasih uang, lalu kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi Retribusi ilegal dan juga kekerasan. Kalau tidak diberi, pasti buat kekerasan. Oke. Tapi mengancam saja juga, memaksa orang juga itu sudah kekerasan. maka dari situ Engkau mau bertobat begitu? bukan bertobat sih, tapi saya bilang kalau begini terus mungkin saya tidak akan merubah saya punya hidup, dan saya berpikir bahwa saya tidak selamanya harus seperti ini, dan tidak mungkin saya harus bergantung pada keluarga. Jadi saya lebih baik saya mengikuti jalan ini yang saya pilih, dan itu juga keluar dari suara hati saya. Lebih baik saya pergi ikut ini supaya bisa mendapat sesuatu hal yang positif bagi diri saya. Dan engkau refleksikan itu saat awal memutuskan itu, atau saat sudah di sini? Nah, waktu itu saya juga belum, artinya kita merefleksi, paham tentang refleksi. Jadi ketika sampai sini baru saya
memahami refleksi itu seperti apa, dan akhirnya saya coba melihat kembali masa lalu saya. Dan memang ada buktinya. Buktinya adalah engkau berjalan hingga sampai pada titik Pada ini, titik ini. dibandingkan permisi untuk dua teman lain yang justru putus di tengah jalan tanpa dibanding-bandingkan, tapi artinya ujung dari atau hasil dari engkau punya niat sendiri, bukan karena Ikut-ikutan ya. Oke. Devri Benuming di mana? Saya di Afrika Tengah, di Oh, iya. Angola. Angola. Engkau melamar ke sana? Ya, memang waktu membuat petisio misionis itu salah satu negara yang saya lamar yaitu di Angola. Apa yang membuat engkau tertarik melamar tempat misi Angola? Itu regio atau provinsi? Provinsi. Oke. Yang membuat saya tertarik memilih ke Angola, yang pertama itu saya mau belajar kebudayaan orang lain, yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin mentransferkan ilmu yang saya peroleh ke kesehatan. Dan motokal kekal? Untuk motokal saya itu dari Mazmur 119 ayat 125. Oh, itu hambamu aku ini, buatlah aku mengerti. Hambamu Aku ini, buatlah aku mengerti. Refleksinya Bruder Devri di balik moto itu apa? Intinya lah. Inti dari refleksi saya, yang pertama saya adalah hamba, di mana hamba pasti bergantung pada pimpinan atau tuannya. Tuan atau pimpinan memberikan kita misalkan tanggung jawab atau suatu kepercayaan kepada kita. Di situ pasti kalau kita mau menjalani tanggung jawab itu dengan baik, pasti kita harus mengerti. Mengerti baru kita bisa laksanakan atau menjalaninya dengan baik. Lalu saya melihat itu untuk diri saya, mungkin saya harus terapkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari, di mana kalau saya sudah berada di tempat misi, ketika pimpinan atau misalkan rektor bisa memberikan kepercayaan kepada saya, artinya saya jangan menganggap diri saya sendiri, tapi saya harus mengandalkan Tuhan untuk bisa membuat saya, artinya saya mengerti, tapi di sisi lain Tuhan juga menolong saya untuk bisa mengerti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Karena saya adalah hamba. Ya. Ya, jadi paham untuk dilakukan. Mendalam sekali kau. Adakah pengalaman jauh di belakang atau dekat di belakang sebelum mengambil keputusan tentang moto itu? Kesaksian hidup atau apa? Untuk hal itu memang saya dapat banyak waktu di kuliah. Waktu kuliah. Ya, itu saya sempat mengalami satu tantangan di mana saya waktu kuliah awal itu ya dikatakan waktu itu saya IP-nya juga sangat di bawah standar, lalu waktu itu sangat mengancam panggilan saya juga waktu itu. Dan itu sempat diancam untuk dikeluarkan karena memang IP. Atau diminta undur diri. Iya. Lalu yang kedua itu tantangannya itu kakak kedua meninggal itu, yang saudari, karena dia saudari satu-satunya. Dan itu memang waktu itu saya sudah pas dalam tahap akhir mau ujian skripsi itu.
lalu saya mendapat tantangan itu, dan waktu itu saya sudah berpikir untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri. 2000 2002 22 waktu postulat 2014 Ya. Bapak pertama awal Ya. masuk tahun pertama tahun masuk, pertama. jelang tahun Tahun terakhir. saudari pergi. Sudah berkeluarga saudara. Sudah berkeluarga, dan mereka tinggal di Kupang. Ya. Lalu anaknya ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Dan memang waktu itu saya sangat terpukul sekali dengan keadaan itu. Dan saya mau ambil keputusan seperti itu, tapi berjalannya waktu karena saya dikuatkan oleh banyak teman, lalu teman angkatan, lalu teman-teman di BPG, lalu konfrater senior yang ada di BPG. Jadi saya sempat sharing ke mereka, lalu mereka bilang, kau harus refleksikan baik-baik, baru bisa ambil keputusan. Kau tidak boleh ambil keputusan pada saat kau merasa seperti ini, lalu ini hari kau rasa jenuh atau bosan, lalu kau mau ambil keputusan secepat itu. Tidak mungkin. Kau harus melihat kembali kau punya perjalanan awal. Dan memang waktu itu saya sempat 2 minggu itu saya sangat sedih, dan memang saya kurung diri di kamar karena waktu itu saya sangat terpukul sekali dengan keadaan yang saya alami waktu itu. Bagaimana pengalaman itu dihubungkan dengan moto tadi? Kalau saya lihat kembali dengan moto Pater, di mana waktu itu saya masih dalam keadaan tidak tahu. Maksudnya dengan keadaan saya mau ambil keputusan secara sepintas saja. Tapi di sisi lain juga ketika waktu itu saya ambil keputusan juga pasti mungkin saya ambil secara sepihak saja Pater. Tapi di sisi lain juga saya yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk saya. Saya mengalami itu Pater. Saat mengalami situasi-situasi Sulit seperti itu. sangat, bukan hanya sulit, bahkan sangat sulit, terpukul, bisa stres, bisa depresi ringan kalau sampai kurung di kamar. Dan saat-saat seperti itu, dalam terang iman, Bruder Devri melihat bahwa Tuhan tetap melindungi, yang tetap ada. Ya. Karena itu Saya mengambil moto, hambamu aku ini, buatlah aku mengerti. hambamu aku ini, buatlah aku Aku mengerti. mengerti. Saya kira saudari dan bapak mendoakan Bruder Devri, dan tentu juga Bruder Devri juga harus mendoakan saudari dan bapak, terutama pada tanggal 15 Agustus itu, atau dalam beberapa hari yang sudah berlalu, beberapa hari ke depan. Dan senang sekalipun melewati situasi sulit. Artinya begini Pater, saya senang dan bahagia ketika ya Pater, saya jujur saya sangat senang dan bahagia memilih keputusan ini. Meskipun waktu itu saya sampaikan saya punya niat awal, Bapak tidak setuju, dan sempat saya belum tanya. Waktu itu saya mau berpikir bahwa saya mau pulang libur, lalu saya tanya kepada Bapak saya, tapi waktu itu saya pulang, Bapak sudah tidak ada, dan saya yakin pasti Bapak sudah, artinya bukan mengikhlaskan, tapi dia setuju dengan keputusan yang saya Ya, setuju, yang ikhlas juga menyerahkan 100% kepada Bruder Devri. Dan ini kan tanggal 15 Agustus kau kekal, dan tentu bahagia dan senang, dan juga merasa bersuka cita untuk jalankan misi ini di Anggola ini. Ya, Sampai di sana
kesulitannya lebih besar. Mana? Seberapa besar kesiapan? Bukan mempersiapkan diri dan lain-lain, tapi kesiapan apa istilahnya? Mental dan fisik. Iya, itu saja sebenarnya. Kalau soal sosial budaya nanti baru bergelut di sana. Ya, kalau untuk saya sangat siap untuk pergi ke sana, di mana saya harus siap mental dan fisik saya untuk bisa bertemu orang-orang di sana, lalu suasana di tempat yang baru. Artinya engkau bersuka cita terima tempat perutusan pertama itu? Ya, jujur saya sangat senang di sana ya, Pater. Engkau suka setahu mama? Untuk mama saya belum kasih tahu karena Tapi engkau ke ND dulu aman, mama. kalau Tidak untuk terlalu itu rasa berat. mereka tidak ada rasa berat dan mereka sangat Dan setuju. mama tahu bahwa konsekuensinya kalau masuk SPD ya bisa tetap di ND, bisa secara luas bisa di Indonesia, tapi juga bisa keluar negeri. Kurang lebih mama juga tahu itu. Ya, karena dia melihat kedua kakak sepupu saya, yaitu Pater Justin dengan Suster Erna, mereka Jauh semua. jauh semua, jadi Di mana di Italia dengan? di Italia dengan PNG. Oh, Jadi itu Angola. mereka orang tua saya sangat paham. Mereka paham dengan Oke, keadaan saya. saya kira itu bagus. Apa yang membuat setidaknya Bruder Devri selama menjalani kehidupan membiara selama kurang lebih 10 tahun kok ada rasa menyenangkan, sukacitanya? Apa sih itu? Yang pertama yaitu saya melihat bahwa dalam diri saya itu saya mengalami perubahan, di mana dulu saya ketika tampil ke depan Pater itu maksudnya saya tidak pede begitu, dan mungkin kita di kampung orang tidak mereka tidak Tidak anggap melihat. kita, maksudnya tidak melihat kita bahwa ini dia pergi ke sana, ini apakah dia cocok, dia bisa sampai selesai atau tidak. Dan itu yang membuat saya Oke. harus siap, artinya siap diri. Dan kau dapatkan di sini soal Ya, kalau untuk itu saya kepercayaan diri meningkat. ya, karena waktu saya tiba di sini saya diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan hal-hal itu Di ruang kelas, di ruang kelas maupun di kamar makan kapela. di kapel. Ya, Oke. dan dari situ saya belajar. Ya, lalu yang kedua itu hidup berkomunitas, di mana saya melihat hidup komunitas itu sebagai keluarga besar, dan apa yang saya alami di keluarga saya juga dapat di sini. Persaudaraannya itu yang Bagus. Baik di sini maupun di Kupang. Ya. Ya. Postulat di sini dulu kurang lebih 10-11 bulan. Lalu novisiat di mana? Novisiat saya di Novisiat Kubo, Ruteng. 2 tahun. Kita bilang tadi 10 tahun, teman-teman. 2013 sampai 2023. Postulat 1 tahun di ND, 2 tahun novisiat. Juniorat Junior 2 2 tahun. tahun, 1 tahun di ND, 1 tahun di Biara Simeon Lelero, Lelero, lalu kuliah 4 tahun. 4 tahun di BPG Kupang. Sudah berapa ini? Sudah 8, 9. Oke. Dan apa? Masa probasi Masa probasinya di sini BSKND 10 tahun. 10 tahun. Apakah pernah merasa bosan? Selain pengalaman tentang kehilangan saudari tadi dengan rendahnya permisi nilai tadi. Untuk rasa bosan, ya kalau kita sebagai manusia pasti ada. Dan engkau setelah kau kekal itu sudah selama-lamanya. Ya. Dan engkau pasti merasakan kebosanan.
apa yang dipikirkan atau apa yang dialami selama ini untuk mengusir rasa bosan? Yang pertama, untuk menghilangkan rasa bosan atau mengusir rasa bosan itu, yang pertama bisa mencari kesibukan-kesibukan lain seperti dengan kerja tangan, kan di sini kita bebas Dan untuk main melakukan bola. lalu berolahraga salah satunya. Oke. Saya kira pada kesempatan jelang Kau Kekal dan Kau Kekal ini, Bruder Depri, sekali lagi kita ulangi ya, tidak sendirian. Saya kira sekalipun mama tidak datang, tapi dia mendoakan dari sana. Kalau saudari sudah tidak ada 2022, bapak tidak ada 2014, bagi saya mereka juga ada. Dan menyertai itu secara apa ya, bisa disebut psikospiritual, merasa bahwa mereka juga ada. Iya, dan karena itu ya tidak sendirian. Tentu selain keyakinan kita akan Tuhan yang menyertai apa tadi, Hambamu aku ini. hambamu aku ini. Oke, sepenggal kata lah apa yang bisa diucapkan oleh Bruder Depri terkait pengikraran Kau Kekal. Yang pertama, harus setia dan maju terus. Kedua, satu Satu setia, saja. dua Maju terus. tiga, mesti Pas. mesti tritunggal, lagi satu. Amin. Pas. Oke, terima kasih Bruder Oke. Depri. Ya, saya kira sangat bermakna pengalamannya. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa di lain kesempatan. Tinggal 2 bruder lagi.